Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi calon Perikatan Nasional terkantoi lagi. Kalau kemarin ada pendedahan yang menyatakan kononnya calon Perikatan Nasional di PRK Air Kuning menipu dalam tauliah mengajar di Perak. Kali ini pula satu lagi perkara timbul yang kantoi, yaitu apabila calon PN didakwa menggunakan gambar penyokong Barisan Nasional tanpa kebenaran. Ini betul-betul memalukanlah. Bayangkan dalam masa sehari dua, sudah dua perkara yang terkantoi. Entahlah, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan seterusnya. Agak-agak apalagi pula perkara yang akan terdedah dan terkantoi. Sebelum kita teruskan, siapa yang ada masalah kencing manis, gout, dan tinggi darah, sila tekan butang produk yang ada dalam video ini. Karena produk yang saya kongsikan ini adalah produk yang sangat bermanfaat, terbukti berhasil dan mujarab. Jangan lupa beli karena harganya sangat murah pada waktu ini. Calon Perikatan Nasional didakwa guna gambar penyokong BN tanpa kebenaran. Calon Perikatan Nasional bagi pilihan rakyat kecil PRK Air Kuning, Dewan Undangan Negeri Air Kuning didakwa menggunakan gambar seorang ahli Barisan Nasional tanpa kebenaran sebagai bahan kempen. Saudara, ini boleh menyebabkan calon Perikatan Nasional itu akan disaman. Kalau andalah, saya nak tanya kepada penonton dalam video ini, kalau andalah yang menjadi bahan itu, gambar Anda diambil oleh calon Perikatan Nasional tanpa kebenaran Anda. Pertama, membuatkan integriti Anda mungkin akan aib. Kedua, akan menyebabkan Anda disalah pandang serong. Yang ketiga, adakah Anda akan saman mereka dalam penggunaan tanpa kebenaran itu? Sebenarnya ini melanggar hak asasi orang yang digunakan gambarnya itu. Seseorang itu perlu dah membenarkan barulah dibenarkan. Poster itu menunjukkan Abdul Muhaimin Malik yang juga pengerusi PN Tapah memeluk bahu seorang lelaki warga emas. Selain itu juga memaparkan slogan mendengar, membantu, dan menyantuni, serta sentiasa dekat dengan rakyat. Bagaimanapun difahamkan istri kepada lelaki itu mendakwa, suaminya tidak dimaklumkan mengenai penggunaan gambar berkenan. Berdasarkan laporan polis yang dibuat di Balai Polis Tomoh semalam, wanita itu berkata suaminya memegang jawatan dalam Pusat Daerah Mengundi PDM Barisan Nasional Temo Station. Dia juga memaklumkan keluarganya hanya menyadari kewujudan poster itu selepas diberitahu oleh anak kepada seorang rakan yang kemudian mendorongnya membuat laporan polis. Tuduhan ini merupakan satu lagi tamparan terhadap Muhaimin yang sebelum ini mencetuskan kontroversi apabila didakwa mengelirukan pihak berkuasa agama negeri Perak bagi mendapatkan tauliah untuk mengajar dan menyampaikan ceramah agama. Muhaimin masih belum memberikan penjelasan berhubung tuduhan tersebut. Sebaliknya memberitahu wartawan bahwa Perikatan Nasional akan memberikan jawaban jika tiba masanya. Pengerusi Amanah Perak Asmuni Awi sebelum ini turut membangkitkan dakwaan bahwa Muhaimin memperdaya pihak berkuasa agama negeri untuk mendapatkan tauliah sebagai ustaz. Pengundi Air Kuning akan keluar mengundi pada 26 April ini. Dalam PRK itu, Muhaimin akan dicabar Timbalan Setiausaha Agung PCSM, Bawani KS, dan Setiausaha AMNO Tapah, Yusri Bakir. Saudara, sebelum kita berakhir, jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Pada pendapat saya, ini bukan serangan pribadi. Ini ialah kesilapan besar yang tidak dijangka dilakukan oleh calon atau jentera Perikatan Nasional dalam PRK ini. Ini bukan serangan pribadi. Ia tiada kaitan dengan pribadi calon tersebut. Tetapi itulah kesilapan besar apabila
mengambil gambar orang tanpa kebenaran, dan lebih teruk lagi, gambar yang dimasukkan itu ialah seorang lelaki yang merupakan seorang yang memegang jawatan dalam pusat daerah mengundi PDM Barisan Nasional Tomoh Sesen. Dan pastinya ini akan memudaratkan kredibiliti dan integriti lelaki yang ada dalam gambar tersebut. Adakah mereka akan menyaman calon Perikatan Nasional ini karena menggunakan gambar tanpa kebenaran? Laporan polis sudah dibuat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas 30 tahun, akhirnya kapsul massa yang ditanam oleh Perdana Menteri pada waktu itu, yaitu Tun Mahathir, akhirnya diselongkar, dibuka. Namun mengejutkan, saya kongsikan dengan Anda apa sebenarnya yang ada di dalam kapsul massa tersebut. Ada netizen yang menyebut bangga dengan kapsul massa tersebut. Ada juga netizen yang menyebut apa yang ada dalam kapsul massa itu semuanya macam tidak berguna. Ada juga yang mengatakan ianya seperti hanya unboxing membeli barang di Shopee. Dan ada juga yang kata nilainya betul-betul tidak memadai untuk ditunggu. Apa pula pendapat Anda tentang unboxing kapsul massa oleh Tun Mahathir Mohamad? Malangnya, barang yang ada dalam kapsul massa itu benar-benar mengecewakan ramai pihak. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa bagi mereka yang ada gout, kencing manis, tinggi darah, tekan butang produk yang dalam video ini. Dan Anda beli karena ianya adalah produk yang sangat mujarab. Harganya murah dan terbukti berkesan. Saudara, kata Mudalib Uthman, kapsul massa dah macam unboxing tak menjadi. Saya tonton siaran langsung kapsul massa Menara Kuala Lumpur yang dibuka semalam dan terus rasa kosong. 30 tahun kita tunggu untuk tengok pamflet, brosur, kad jemputan, gambar rasmi dan pen mata kristal. Rupa-rupanya saudara-saudara sekalian, dalam kapsul massa tersebut hanya diisi barang-barang seperti pamflet yang memiliki muka Mahathir, seakan-akan merasmikan bangunan tertentu, browser, kad jemputan, gambar rasmi, dan pen mata kristal. Ada yang bertanya-tanya, apa nilai pamflet tersebut, browser tersebut, kad jemputan, gambar rasmi, dan pen mata kristal itu? Tiada benda lainkah yang lebih bernilai yang boleh dimasukkan di dalam kristal kapsul ataupun kapsul massa itu? Ada juga netizen yang menyindir kapsul massa itu dengan mengatakan lebih baik masukkan toyol di dalam kapsul massa itu, lebih bermakna kata mereka. Berbanding dengan pamflet, brosur, kad jemputan, gambar rasmi, dan pen mata kristal yang dimasukkan dalam kapsul massa itu. Ada yang cakap, bagus tangkap toyol, masukkan di dalam. Entahlah. Maaf cakaplah, kata beliau. Ini bukan kapsul massa. Ini macam isi laci meja Syafiq Halim. Kaut-kaut semua, sumbat masuk dalam tong logam dan tanam. Kapsul massa sepatutnya jadi jendela emosi dan sejarah, bukan katalog promosi. Saya beri contoh kapsul massa tempat lain. Nomor 1, kapsul massa MIT di USA. Ditanam pada tahun 1957. Yang mana kapsul itu menyimpan surat dari ilmuwan, teknologi yang belum ada masa itu, dan prediction masa depan. Wah, ini paling bagus. Saya setuju kalau kapsul massa yang ditanam pada masa akan datang ataupun yang ditanam 30 tahun lalu ini menyimpan barang-barang sepertinya yang bernilai, yaitu surat dari ilmuwan, nasihat kepada kita semua, generasi muda, teknologi yang belum ada pada masa itu, yang diramal akan ada 30 tahun lagi,
Dan paling penting, ramalan masa depan yang dijangka berlaku pada 30 tahun akan datang. Malangnya, apa yang tersimpan entah apa-apa. Nomor 2, Oglethorpe University Times Capsule di Georgia, USA, menanam kapsul 1936 dan akan dibuka pada tahun 8113. Wah, yang hangpa tak salah baca. Ya, hangpa tak salah baca kata penulis ini. Tahun 8113. Maknanya lebih kurang 7000 tahun lagi barulah kapsul massa yang dibuat oleh University Times Capsule ini dibuka. Ini barulah capsule time capsule. Betul. Ini barulah kata netizen. Ada dimasukkan di dalam kapsul itu ada mikrofilm, karya sastra, makanan dalam tin, surat dari penulis besar. Ini barulah hebat. Barulah dapat kita bangga kalau dibaca pada waktu itu. Dan contoh yang ketiga, Westinghouse Time Capsule yang ditanam pada tahun 1939 menyimpan kain nelon, berita harian, biji benih, film, surat anak-anak kepada manusia masa depan. Di Malaysia, apa yang ada? Letak kad kawin dan katalog bangunan. Aduh, memalukan, kata netizen. Satu lagi, saya rasa tempo 30 tahun itu terlalu singkat. Sepatutnya tambah lagi 50 tahun atau korek lagi selepas 100 tahun. Barulah dipanggil kapsul massa. Lebih penting lagi, tunggu sampai semua yang tanam kapsul itu dah mati. Baru betul rasa sentimental dan penuh makna. Bukannya orang yang tanam, dia juga yang buka. Itu bukan kapsul massa. Itu adalah kenang-kenangan saja. Kenang-kenangan, kenapa? Contohnya begini, kamu ambil sebuah album, simpan 10 tahun, dan jangka Anda masih hidup, buka. Itu namanya kenang-kenangan, bukan kapsul massa. Kalau nak tahu kapsul massa macam mana, tiru yang macam ni, yang University Oglethorpe buat ini. Yaitu tanam pada tahun 1936, buka pada tahun 8113. Saya pun tak tahu kenapa mereka pilih 8113 itu. Adakah mereka masih hidup? Tentulah semua orang sudah mati. Dan kita pun tak tahu lagi bumi ini masih ada atau tidak, wujud lagi pada itu satu. Dan kalau wujud pun tak tahulah macam mana bentuknya manusia, teknologi pada waktu itu. Dan itulah yang dikatakan kapsul massa. Sekarang kau tengok ia macam konten unboxing yang tak menjadi. Yang haram tak berbaloi, tunggu 3 dekad. Saudara-saudara sekalian, apa yang betul-betul mengecewakan ramai orang ialah apabila barang-barang yang ada dalam kapsul massa yang dibuka itu hanya membuatkan seorang jadi bangga, seorang jadi terharu, seorang jadi emosi, yaitu hanya Mahathir Mohamad. Yang lain hanya tercakap begini, itu sajakah yang di dalamnya? Bagaimana pula pendapat Anda? Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.